Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang energi dalam sistem kehidupan ya. Nah, kita lihat bersama-sama, ini adalah merupakan materi bagian 1 ya. Jadi nanti Ibu bagi dalam 2 bagian. Ini yang pertama, energi dalam sistem kehidupan ya. Merupakan materi pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil ya. Dan mari kita coba pelajari bersama-sama, tapi sebelumnya kalian persiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulisnya terlebih dahulu. Kemudian berdoa jangan lupa sebelum kita mulai belajar ya. Mari kita mulai bersama-sama. Ya, energi. Energi itu apa ya? Kalian mungkin sering mendengar kata energi. Nah, dalam IPA, energi itu diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Ya. Nah, contohnya di sini adalah misalnya seorang anak yang sedang berlari atau mobil yang sedang berjalan, atau seorang anak yang sedang belajar ya. Ini ketiga-tiganya itu memerlukan energi dan juga menggunakan energi ya. Berikutnya, bentuk-bentuk energi. Nah, ada yang disebut dengan energi potensial. Ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Contoh, buku di atas meja memiliki energi potensial karena ketinggiannya ini. Ya, karena ada ketinggian dari lantai ya, maka dia memiliki energi potensial. Kemudian contoh yang kedua adalah air di dalam waduk. Ini ya, memiliki energi potensial karena kedalamannya ya. Lanjut berikutnya. Rumus dari energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya adalah joule, M itu massa benda dalam kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H adalah tinggi benda dari permukaan tanah, ini dalam meter ya satuannya. Berikutnya, energi potensial ini kita bagi atau dibedakan menjadi 2. Nah, yang pertama adalah energi potensial gravitasi. Adalah energi potensial yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Semakin tinggi suatu benda dari permukaan bumi, maka makin besar pula energi potensialnya. Ini contohnya adalah nih, buah kelapa di atas pohon nih ya. Ini punya ketinggian. Semakin tinggi maka semakin besar pula energi potensial gravitasinya. Dalam hal ini G atau gravitasi, gaya gravitasinya kita anggap sebagai 10 meter per sekon kuadrat dibulatkan ya ini. Ya, tapi kalau tidak diketahui dalam soal itu kalian pakai ini 10 meter per sekon kuadrat kalau tidak diketahui ya. Tapi kalau diketahui ya kita ikuti nilai gravitasi yang ada dalam soal ya. Berikutnya adalah energi potensial elastisitas. Adalah energi potensial yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan. Misalnya pada busur anak panah. Makin jauh peregangan dan penekanannya, makin besar energinya. Ini seperti ini. Ini sebelum direnggangkan dan ini ketika direnggangkan. Ya, lanjut ya. Berikutnya adalah energi kinetik. Ini adalah suatu bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Contoh, air yang menggerakkan turbin yang menghidupkan generator. Ini air yang bergerak, ini mempunyai energi kinetik. Berikutnya, rumus energi kinetik. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, M-nya adalah massa benda dalam kilogram,
dan V-nya adalah kecepatan benda dalam meter per sekon kuadrat. Nah, ini contohnya ya. Ada buah kelapa yang sedang jatuh. Nah, ketika buah kelapa itu masih di pohon, belum jatuh ya, belum jatuh, berarti kan tidak punya kecepatan karena kan belum jatuh, jadi belum ada kecepatannya. Maka V nilainya 0. Karena ini nilainya 0, maka akhirnya dikali M dikali setengah ya, sama juga EK-nya sama dengan 0. Maka pada saat sebelum jatuh, EK-nya itu minimal karena EK-nya sama dengan 0. Nah, ketika di tanah ya, sampai di tanah itu adalah EK yang paling besar karena yang makin ke bawah itu kecepatannya kan makin tinggi ya. Jadi titik yang terendah itu nilai V-nya paling tinggi. Maka berarti nilai EK-nya juga maksimal. Begitu ya. Lanjut ya. Nah, kemudian energi potensial ya, EP ditambah dengan energi kinetik atau EK itu sama dengan EM atau energi mekanik. Jadi inilah rumus energi mekanik. EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, besar energi mekanik pada setiap titik adalah sama. Jadi EM di atas, di tengah, di bawah itu semuanya sama. Jadi EM1 sama dengan EM2, sama dengan EM3 dan seterusnya ya. Kalau ini kita tulis 1 dan 2 saja, maka EM1 sama dengan EP1 ditambah EK1. Dan EM yang kedua sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, kita lihat di sini. Posisi benda pada titik 1, ini kita anggap ini yang EM1. Jadi sama dengan EP1 ditambah EK1. Kemudian pada posisi benda pada titik kedua, ini kita tulis sebagai EM kedua. Ini sama juga dengan EP2 ditambah EK2. Begitu ya. Ya, berikutnya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah benda sebelum jatuh. Perlu diingat dulu bahwa EM energi mekanik di mana-mana nilainya sama. Tetap ya nilainya. EM itu nilainya sama, mau di atas, belum jatuh, sedang jatuh, di tengah-tengah atau di paling bawah, nilai EM itu tetap atau sama ya nilainya. Yang berubah adalah EK dan EP-nya. Pada titik yang teratas ketika benda itu belum jatuh, maka V-nya sama dengan 0, sehingga EK-nya pun nilainya sama dengan 0. EP-nya karena H-nya paling tinggi, ya H itu kan ketinggian tadi ya, tinggi. Karena ini nilainya paling besar H-nya, maka EP pada saat belum jatuh energi potensialnya adalah paling besar atau maksimal. Jadi EK-nya 0, EP-nya maksimal. Itu ketika benda itu belum jatuh. Kemudian ketika mulai jatuh ini. Nah, ketika di sini EP-nya masih lebih besar daripada EK. Kan ini tadi maksimal ya, ini 0. Ini nambah EK-nya. EP-nya berkurang, tapi di titik ini EP masih lebih besar daripada EK. Karena belum sampai tengah-tengah. Nah, di titik tengah-tengah, ketinggian di tengah-tengah itu EP sama dengan EK. Ya, energi potensial sama dengan energi kinetiknya di sini. Kemudian turun lagi ke bawah, tapi belum sampai di tanah ya. Nah, kan EK-nya bertambah kan, makin ke bawah, V-nya makin besar. Tapi EP-nya, H-nya, ketinggiannya makin kecil. Maka EP-nya lebih kecil daripada EK di sini, di titik ini. Kemudian sampai di permukaan tanah, H-nya kan 0, ketinggiannya 0. Maka EP-nya sama dengan 0. Sebaliknya, EK-nya maksimal. Karena apa? Karena V-nya adalah yang paling besar nilainya. Jadi di titik terakhir di bawah, pada saat menyentuh tanah, EP-nya sama dengan 0, EK-nya nilainya maksimal. Begitu ya. Berikutnya,
Sekarang kita ke energi kimia. Energi kimia ini adalah merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya energi dari makanan, ini ya, dan juga energi yang dari bensin untuk menyalakan mesin mobil ini. Kemudian energi listrik. Ini adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Ya. Nah, ini adalah sumber-sumber energi atau segala sesuatu yang menghasilkan energi. Tapi sebelumnya kalian harus ingat ya bahwa energi tadi kan bisa diubah ya, dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Nah, inilah yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan, tapi juga tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, ini adalah contoh sumber-sumber energi. Ya, sumber energi yang pertama adalah sumber energi yang tak terbarukan, jadi tidak bisa diperbarui. Ini berasal dari alam dan akan habis bila dieksploitasi secara terus-menerus. Misalnya adalah energi hasil tambang bumi. Contohnya minyak bumi, gas, batu bara ya. Ini berasal dari bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang terkubur dalam lapisan bumi selama jutaan tahun. Cara pengambilannya adalah dengan ditambang. Nah, ini kalau dieksploitasi terus-menerus, lama-lama akan habis ya. Karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terbentuk ya. Kemudian energi nuklir. Ini adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam inti atom. Ini bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Ya. Selanjutnya adalah sumber energi yang terbarukan atau bisa diperbarui terus-menerus ya. Adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Ya. Jadi selama alam ini masih ada, maka ini masih bisa terus bisa dimanfaatkan ya. Ini sumber energi yang terbarukan. Contoh, energi matahari. Ini berasal dari energi matahari dan dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Nah, ini contohnya energi matahari ditangkap melalui panel surya ini ya, dan diubah menjadi energi listrik. Ingat tadi energi itu bisa diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Masih ingat ini hukum apa tadi? Iya, hukum kekekalan energi. Jadi energi bisa diubah dari bentuk satu ke bentuk lain, tapi tidak bisa dimusnahkan dan juga tidak bisa diciptakan. Berikutnya, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Ini contohnya ya, ini dalam waduk atau bendungan ya. Nah, berikutnya energi angin. Memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin dan diubah menjadi energi listrik atau energi lainnya. Ini menggunakan kincir, memanfaatkan angin. Kemudian energi tidal adalah energi yang memanfaatkan pasang surut air yang disebut dengan energi pasang surut. Ini biasanya dipasang nih alatnya di pantai. Ya, karena ada saatnya pasang dan ada saatnya surut. Ya, ini yang disebut dengan energi tidal. Kemudian berikutnya adalah biogas. Ya, biogas ini berasal dari kotoran ternak. Ya, gas yang dihasilkan dari proses pembusukan itu akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ya, iya, berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi makanan sebagai sumber energi. Nah, makanan itu digunakan untuk melakukan banyak hal ya, misalnya olahraga, berpikir, dan berbagai aktivitas yang lainnya. Nah, makanan itu sendiri terdiri dari beberapa macam. Ini diantaranya yang tertulis di sini adalah yang dapat menghasilkan energi ya, yang berfungsi sebagai sumber energi. Yang pertama adalah karbohidrat. Tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Berperan sebagai sumber energi ya. 1 kg karbohidrat ini setara dengan 4 kilokalori.
energi ya. Kemudian protein tersusun dari unsur karbon C, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dibedakan menjadi protein hewani dan nabati, berfungsi sebagai pembangun tubuh dan memperbaiki sel yang rusak, serta bisa sebagai sumber energi. 1 gram protein itu sebanding dengan 4 kilokalori. Kemudian lemak tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, berfungsi sebagai sumber energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. 1 gram lemak ini sebanding dengan 9 kilokalori. Nah, di sini ada gambar sumber-sumbernya ya. Karbohidrat ini misalnya beras ya, biji-bijian seperti jagung, umbi-umbian ya ini. Kemudian untuk protein contohnya adalah kacang-kacangan, susu, daging, telur ya. Kemudian lemak ini contohnya diantaranya adalah daging, kemudian biji-bijian, minyak ya, alpukat itu mengandung lemak ya. Ya, jadi kalau kita bandingkan energi yang dihasilkan, maka yang tertinggi ini adalah energi yang dihasilkan dari lemak ya, 9 kilokalori untuk tiap 1 gramnya. Ya. Berikutnya, nah, ya itu materi yang sudah kita bahas tadi. Tolong kalau belum paham silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung ditanyakan ke Ibu ya. Kemudian tugas yang harus dikerjakan untuk hari ini adalah kalian kerjakan ayo kita latihan yang ada pada buku paket IPA halaman 199 dan yang ada di halaman 202. Tulis jawaban kalian di buku tulis dan nanti kirimkan ke Ibu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.